Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel di Atalia. Nah, yang mana kali ini saya akan melanjutkan video reaction saya itu mengenai tugas kuliah saya yaitu komputer dan pemrograman. Nah, baiklah, saya akan mereaction teman saya itu Yulianti yang membahas mengenai perkembangan perangkat software. Oke. Langsung terdengar ya. Sangat menarik ya, latarnya, backgroundnya bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen software. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital, yang di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Selain itu, software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, sangat jelas tadi ya, dimana Yulianti itu menjelaskan apa itu sih perangkat software, pengertiannya apa, dan fungsinya apa. komponen software, di mana komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini dia menjelaskan apa-apa saja komponen-komponen dari software itu ada dua, yaitu mengenai perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi, program utilitas, dan penerjemah bahasa komputer. Pertama, yaitu sistem operasi atau operating system, di mana sistem operasi ini adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Contohnya yaitu ada di OS, Unix, Linux, OS, Windows. Jelas ya, di sini Yulianti itu membahas mengenai apa sistem operasi atau operating system itu. Dia menjabarkan apa itu, apa pengertiannya, dan bagaimana contoh-contohnya. Smart OS dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada program utility, di mana program utilitas ini berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan, kelemahan dari sistem operasi. Misalnya VisiTools dapat melakukan perintah format sebagai DOS, tapi VisiTools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi, tapi dengan program bantu, hal ini dapat dilakukan seperti oleh Norton Utility, ScanDisk, VisiTools, dan lain-lain. Ya, sangat jelas ya, di sini Yulianti itu menjelaskan apa itu program utility dan bagaimana jenis-jenisnya serta fungsinya juga ya. Program utility ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada program Linux, di mana storage dan file yang akan dimasukkan. Selanjutnya ada spyware, yaitu program yang ditempatkan pada komputer tanpa sertifikasi pengguna yang mengumpulkan informasi rahasia tentang pengguna. Spyware ini terbagi menjadi 3, yaitu ada utilitas pengobatan dan ulang atau dapat dibaca ulang oleh CD atau DVD. Yang terakhir yaitu ada utilitas perawatan komputer pribadi, di mana untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sistem operasi dan masalah disk. Selanjutnya yaitu penerjemah bahasa komputer, di mana penerjemah ini merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, apakah itu sistem operasi, program paket, dan lain-lain. Nah, di sini Yulianti menjelaskan apa itu
penerjemah bahasa komputer ataupun Language Translator, yang mana merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer. Pemrograman memungkinkan programmer untuk mengembangkan serangkaian perintah yang berbentuk program komputer. Banyak bahasa pemrograman yang berbeda telah dikembangkan, dengan masing-masing memiliki kosakata, tata bahasa, dan penggunaan yang berbeda-beda. Jenis-jenis bahasa program seperti bahasa generasi pertama, bahasa generasi kedua, bahasa generasi ketiga, bahasa generasi keempat, dan bahasa berorientasi objek serta bahasa web. Sangat jelas ya apa itu penerjemah bahasa komputernya, sangat jelas dijabarkan secara lengkap. Jenis-jenis penerjemah bahasa yang pertama yaitu bahasa generasi pertama, di mana bahasa ini disebut juga dengan bahasa mesin, yaitu tingkat paling dasar dari bahasa pemrograman. Pada tahap-tahap awal pengembangan komputer, semua perintah program harus ditulis dengan menggunakan kode binar yang unik untuk setiap komputer. Sistem nomor lainnya, contohnya yaitu seperti ini. Selanjutnya ada bahasa generasi kedua, di mana bahasa ini disebut juga sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini seringkali disebut dengan bahasa simulasi penyimpanan. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, ini dia jenis-jenis penerjemah bahasa, yaitu ada bahasa generasi pertama, terus ada bahasa generasi kedua. Oke, next. Selanjutnya ada bahasa generasi ketiga. Dan ada bahasa generasi ketiga juga ya. Disebut juga dengan bahasa tingkat tinggi, di mana menggunakan berbagai perintah yang disebut sebagai pernyataan, yaitu menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmatika. Selanjutnya ada bahasa generasi keempat, yaitu berfungsi untuk membantu menyederhanakan proses pemrograman. Selanjutnya ada bahasa berorientasi objek, di mana bahasa yang berorientasi pada objek ini seperti Visual Basic, Erlang Delphi, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahasa web, yaitu bahasa pemrograman yang merupakan alat penting untuk membangun halaman web, situs web, dan aplikasi. Nah, jadi sangat lengkap ya penjelasan mengenai jenis-jenis penerjemah bahasanya, dari bahasa generasi pertama, bahasa generasi kedua, bahasa generasi ketiga, bahasa generasi keempat, bahasa berorientasi objek, bahasa web. Jadi di sini tuh di link ini menjelaskannya secara rinci, mudah untuk dipahami. Berbagai web dengan multimedia. Selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolahan kata, lembar kerja, dan pemutar media. Nah, di sini yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi.